Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat sekalian, baik yang ada di sini maupun yang mengikutinya secara online, para ikhwan akhwat yang kami cintai, para pengurus, para ustadz, ustazah yang kami muliakan. Kita semua ini adalah murid dalam Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Istilah murid berasal dari kata aroda. Ya, betul. Aroda artinya menginginkan, menghendaki. Dari kata aroda, menginginkan, menghendaki. Dari situ muncul verbal nounnya iradah. Iradah itu kehendak, keinginan. Pelakunya aroda, menghendaki, pelakunya tambahkan huruf mim di depan. Aroda jadi murid. Murid itu artinya yang menginginkan, yang menghendaki. Murid yang paling segala murid, murid yang paling hebat itu apa atau siapa? Murid yang paling murid itu adalah Allah. Itu. Aroda menghendaki, murid subjek atau individu yang menghendaki. Allah adalah al-murid karena Allah maha berkehendak. Dan kalau Allah sudah menghendaki sesuatu, kehendaknya terjadi, kehendaknya terwujud. Idza arada syai'an, Allah itu kalau arada menginginkan sesuatu, idza arada syai'an ayyaqula lahu, tinggal berkata kun fayakun, terjadi. Jadi Allah itu murid. Apa arti murid? Subjek, pribadi, individu yang punya keinginan, dan keinginannya tidak mungkin tidak terjadi, tidak mungkin tidak tercapai. Allah itu murid yang paling murid. Nah, murid itu subjek yang menjadi pelaku, ya. Tapi kalau dia menjadi objek yang dikehendaki, disebutnya murad. Jadi Allah itu murid sekaligus murad, yang paling dikehendaki. Siapa yang paling menghendaki Allah? Siapa yang paling bergantung kepada Allah? Siapa yang paling membutuhkan Allah? Semua makhluk. Semua makhluk. Jadi Allah itu murid sekaligus murad. Ya. Masa begini lupa? Ya. Jangan lupa dong, ya. Begitu saya sebut Allah itu murid, banyak yang kaget. Di mana sekolahnya Allah? Itu. Karena saya pernah lihat juga di sebuah medsos, ada seseorang bertanya kepada pendetanya, di dalam Bible itu katanya diceritakan kisah kelahiran Yesus. Nah, tapi kemudian tidak ada kisah-kisah lain, tahu-tahu kisah masa dewasanya. Kalau nabi-nabi lain itu ada kisah anak-anak, remaja, tunggu dewasanya. Tapi kalau Yesus kisah kelahirannya ada, tahu-tahu melompat ke dewasa. Gitu. Nah, yang lain tuh kok nggak ada kisahnya. Si pendeta jawab, lagi sekolah Yesusnya. Aduh, cuma. Jadi nggak ada.
Ya. Murid di mana ya? Nah, jadi Allah itu murid sekaligus murad. Dia bergantung. Kita bergantung pada dia. Dia murad. Nah, itu. Dan Allah itu juga kenapa murad? Kenapa dikehendaki? Karena memang ada 5 prinsip dasar ada dan maha mengadakan. Itu. Pertama, ada dan mengadakan. Ada, bahasa Arabnya apa? Wujud. Itu. Kadang disebut juga ada orang ngomong Allah itu maujud. Jangan. Kalau ada huruf mim di depan, wujud dijadikan maujud. Maujud itu artinya diadakan. Allah, siapa yang mengadakan? Siapa yang mengadakan? Kan ada orang yang menjelaskan la ilaha illallah, makna pertamanya la ma'buda illallah. La ma'bud, tidak ada yang diabdi. Oke. Nah, coba di sini ada enggak la ma'buda illallah, tidak ada yang diabdi kecuali Allah. Boleh. Masih boleh di situ. Tetapi dikatakan itu masih belum tingkatan yang sempurna katanya. Kalau masih la ma'buda illallah, tidak ada yang diabdi kecuali Allah, yang diabdi. Yang diabdi. Nah, kalau mengabdi itu ada harapan. Ada harapan. Dapat imbalan, dapat upah, dapat gaji. Seorang abdun, seorang hamba saja itu masih mengharapkan adanya makanan, diberi makanan, ya. Karena itu sekadarlah ma'buda, tidak ada yang diabdi. Mengabdi itu masih mengharap dikasih rezeki, mengharap diberikan ini, diberikan itu. Nah, ini belum sempurna katanya tauhidnya. Harus naik. La ilaha illallah itu bukan lagi la ma'buda, tapi la maqsuda. Tidak ada yang dimaksud. Tidak ada yang dimaksud kecuali Allah. Nah, kelihatan ya. Nah, kalau la ma'buda, ya, itu tidak ada yang diabdi. Seringkali diiringi dengan mengharap balasan, mengharap kompensasi, minta disayang, minta diampuni, minta dimaafkan, ya, dan juga mengabdi karena ada yang ditakuti. Gak sholat, ntar dimasukin neraka loh. Jadi belum ikhlas. Masih ada harapan yang lain, masih ada hal lain yang ditakuti, masih mengharap kompensasi, masih bisa diintimidasi. La ma'buda. Yang lebih baik bukan lagi la ma'buda, tapi la maqsuda. Maksud menjadi qasdun, tidak ada yang dimaksud, tidak ada yang dituju. Mau dikasih atau tidak, bodoh amat. Pokoknya Allah yang saya cari. Mau dapat apa, pokoknya Allah. Itu. Sampai bentuk ekstrimnya itu yang sering diceritakan dalam kisah-kisah Rabi'ah al-Adawiyah itu. Konon beliau berdoa, ya Allah, kalau aku tekun beribadah karena aku menginginkan surgamu, lemparkan aku keluar jauh-jauh dari surgamu.
Kalau aku tekun beribadah karena aku takut nerakamu, masukkan aku ke dalam nerakamu yang paling dalam. Sesungguhnya ya Allah, aku tekun beribadah bukan menginginkan surgamu, bukan juga takut nerakamu. Yang aku khawatirkan di saat kita berjumpa nanti, engkau memalingkan wajah karena tidak senang, tidak ridho berjumpa denganku. Ilahi anta maksudi, wahai Tuhanku, engkaulah yang ku maksud. Kau, surga, neraka, bodoh amat. Ya. Yang ku maksud Allah, yang dikejar ridho Allah. Masuk neraka pun asal Allah ridho. Ya kalau ridho, neraka jadi dingin katanya. Itu, gitu. Kalau abdun mengabdi masih ada harapan terhadap yang lain, terhadap selain Allah. Apa? Mengharapkan balasan. Tapi juga ada yang Allah. Takut kelaparan. Nah, tapi mengabdi, tekun tahajudnya. Itu sambil sujud tahajud, ya Allah, besok tender menang ya Allah. Menangin tender besok. Ya Allah, panen kali ini ya Allah, bikin panen berlimpah. Mengabdi ke Allah, tapi ada yang lain juga yang diharap. Nah, kalau sudah la maksuda, yang lain-lain sudah tersingkir. Gak ada lagi yang lain, Allahnya itu sendiri. Hanya aku mengharap engkau ya Allah. Tapi di maksuda itu tidak ada yang lain yang kuharap kecuali engkau. Tidak ada yang lain petuju kecuali engkau. Aku menuju engkau, aku menuju engkau. Aku menuju engkau, masih ada aku, masih ada engkau. Loh, emang aku ini siapa? Aku ini makhluk. Aku ini makhluk. Ada karena diadakan oleh Allah. Kalau Allah meniadakan, aku menjadi tiada. Jadi betulkah aku ada? Keberadaanku karena dikehendaki oleh yang lain, yaitu Allah. Berarti keberadaanku keberadaan yang relatif. Relatif itu artinya aku ada karena ada Allah yang menghendaki. Keberadaanku relate. Relate itu artinya terkait. Adanya kehendak Allah, aku jadi ada. Ketika Allah meniadakan, aku menjadi tiada. Maka ada dan tidak adanya aku terkait, tergantung pada kehendak Allah. Relate. Dari kata relatif, relatif itu artinya terkait dengan pihak lain, tergantung pada pihak lain. Dia tidak absolut. Dia tidak mutlak. Keberadaan yang sementara, keberadaan yang fana. Ada, diadakan oleh Allah. Hidup, dihidupkan oleh Allah. Rezeki, direzekikan oleh Allah. Sehat, disehatkan oleh Allah. Allah mematikan, ya mati. Allah memiskinkan, ya miskin. Jadi, apa betul aku ada? Aku tidak betul-betul ada. Keberadaanku karena ada pihak lain yang mengadakan. Yang betul-betul ada adalah Dia, Allah itu sendiri. Maka la ilaha illallah, la wujuda illallah. Tidak ada yang paling ada kecuali Allah. Dialah ada yang maha mengadakan, dialah ada yang maha meniadakan. Dialah adalah ada yang tidak pernah tidak ada. Dialah yang ada dan tidak pernah menjadi tiada. Dia ada yang mutlak, ada yang absolut. Dia ada, dan apapun kehendaknya untuk mengadakan yang lain, kehendak itu, iradah itu pasti terjadi. Karena tidak ada yang menghalanginya. Dan kehendaknya tidak bergantung kepada pihak lain untuk terwujud. La wujuda. Kadang-kadang orang suka terpeleset karena ngikutin pola di bawahnya ma'bud, kemudian maksud, lalu di atas la maujud. Tidak, bentuk maujud itu artinya tidak ada yang diadakan,
maujud itu diadakan. Ini bukan diadakan. Siapa yang mengadakan? Allah. Jadi bukan la maujuda, tapi la wujuda. La wujuda illallah. Jadi kita murid. Murid itu menginginkan. Murid apa? Kita murid dalam bertarekoh. Menginginkan bimbingan dari mursyid. Sebagai murid, kita menginginkan bimbingan dari, kita membutuhkan, memerlukan. Kenapa menginginkan, membutuhkan, memerlukan? Karena kita bodoh, karena kita lemah, karena kita tidak terlatih. Sedangkan seorang wali mursyid, namanya juga mursyid, beliau sudah terlatih, beliau sudah memahami, beliau sudah berpengalaman, beliau sudah mampu memberikan bimbingan sebagai murid dari mursyid. Dan kemursidan itu sangat dahsyat sekali. Kemursidan. Karena ini mursyidnya apa ini? Ini mursyid bimbingan untuk mendekatkan kita kepada Allah. Nah, kalau dia mursyid untuk mendekatkan kita kepada Allah, artinya dia sendiri harus sudah lebih dekat kepada Allah, sudah qurbah. Bagaimana dia belum dekat, tapi dia mau membimbing kita? Saya belajar jadi mursyid, tersenewan. Ya, kalau dalam ilmu psikologi ada yang disebut dengan waham kebesaran, gitu. Delusional, delusi. Terjebak dalam, kita sering menyebutnya ilusi. Tapi dalam bahasa Inggris yang lebih tepat bukan ilusi, tapi delusi. Itu delusional. Terjebak dalam khayal, angan-angan. Dan dalam ilmu psikologi, delusional itu macam-macam. Orang terjebak dalam khayal, dalam angan-angan. Khayal apa? Angan-angan apa? Salah satunya dalam ilmu psikologi yang disebut gangguan kejiwaan adalah grandios. Grandios itu grand, kan ada hotel Grand Cempaka, ya, grand. Grand itu dalam bahasa Inggris artinya besar, hebat, tinggi, agung. Delusional, grandios delusional, angan-angan bahwa dirinya itu hebat, besar, tinggi, mulia, agung. Mana si agung? Itu ya, grandios delusional. Dan grandios delusional ini dalam ilmu psikologi lagi, yaitu salah satunya muncul dari sisi agama. Dari sisi agama. Pernah nggak lihat orang macam-macam tanda pangkat ditempelin? Rambut udah lama nggak dicukur, ya. Sarung, pistol di sini. Nah, itu grandios delusional. Dia terjebak dalam khayal, angan-angan bahwa dia adalah seorang jenderal. Mungkin dulu cita-cita masuk akabri nggak lulus-lulus. Nah, itu grandios delusional, tapi karena kejeneralan, karena kemiliteran. Itu. Ada juga grandios intelektual, segala macam gelar dipasang, ya, gelar-gelar akademis, kalau perlu beli dan lain-lain. Nah, itu yang sering terjadi. Grandios delusional, keagamaan. Ketika seseorang dianggap sebagai tokoh agama, dia dianggap sebagai orang suci, mulia, tinggi, dekat dengan Tuhan, orang menganggap begitu. Tapi kemudian dia menikmatinya, anggapan orang lain. Dan masuk ke dalam dirinya, dan dia meyakininya, maka dia menjadi yang paling dekat dengan Tuhan. Paling suci, paling mulia, ngaku Nabi. Itu contoh grandios delusional. Nah, coba aja, kan pada bawa handphone, pakai chat GPT. Nah, ketik grandiose delusional, apa itu? Nanti dijelaskan itu. Itu penting kalau Anda lagi ngajar, ya.
Jadi ada orang-orang yang beragama itu juga tetap perlu keberhati-hatian. Itu, ya. Beragama perlu berhati-hatian. Paling sering saya kasih contoh, ya. Ibadah itu memang harus ikhlas, tapi juga harus cerdas. Kalau Anda kentut, meskipun Anda imam, Anda kentut, wudumu batal. Tinggalkan itu jabatan imam. Tapi meskipun Anda jadi imam, kentut dan Anda ikhlas tinggalkan imam, Anda pun harus cerdas. Kalaupun mau bangkit meninggalkan jabatan imam, lihat dulu. Kalau makmum lagi sujud, jangan ente tinggal. Pas lagi sujud, kentut, batal gue. Berarti kau udah nggak bener, nggak bisa lagi jadi imam. Langsung bangkit, pergi keluar. Nah, makmum sujud. Nah, ini ikhlas yang kurang cerdas. Nggak apa-apa, tambahin satu dulu. Meskipun itu rukun, Allahu Akbar, duduk dulu. Supaya makmum belakang duduk. Begitu duduk, dia pergi bangkit. Kan makmum pertama tahu dong. Kenapa imam pergi? Batal dia. Maka yang di belakang itu langsung terusin. Orang lagi sujud main tinggal aja. Ikhlas sih ikhlas, tapi kurang cerdas. Itu imam. Jadi makmum juga begitu, cerdas dong. Sujud lama banget. Akhirnya dia angkat kepala, dia intip. Dia lihat imam nggak ada. Kalau dia cerdas, langsung aja dia yang tahu pertama, dia ucapkan aja Allahu Akbar, langsung deh. Dia bangkit, ya. Dia imamin dia terus. Ini makmum kurang cerdas. Begitu dia intip imam nggak ada, dia berteriak, oh imam hilang weh. Nah, bubar deh. Nah, ini contoh sederhana, ya, contoh sederhana. Nah, contoh yang agak sedikit lebih rumit, kalau orang memuji kamu sebagai ustadz, sebagai penceramah, sebagai orator, sebagai apapun, ingat, ya, itu anggapan orang yang belum tentu begitu juga anggapan Allah terhadap kita. Jangan orang menganggap memuliakan, kita pun menikmati. Ya, salaman belum apa-apa udah begini. Ya, jangan. Itu biasa aja, biasa. Itu. Seperti tadi Ustaz Latif bilang, bertarikat itu sebenarnya bukan adu tinggi, kita adu rendah, adu mengenolkan diri. La wujuda illallah, la wujuda illallah. Itu. Ya. Kadang-kadang muncul ketersinggungan kalau dia sudah biasa ngajar di satu majelis taklim, satu saat dia nggak diundang, majelis itu mengundang orang lain untuk ceramah, ada ketersinggungan. Kadang sampai keluar berani melarang, tidak boleh mengundang guru lain selain dari saya. Nah, itu. Nah, kadang-kadang muncul itu grandios-grandios yang sudah parah. Pakaian pun nggak cukup biasa, berlapis-lapis. Peci pun nggak cukup yang normal, ditinggi-tinggiin peci. Ya. Muridnya ngikut. Walhasil kalau sholat berjamaah jarak soft jadi harus tambah. Karena ruku pada nyundul itu. Sujud juga jadi susah. Itu. Ya. Nah ini. Kemudian merasa jadi nabi, merasa sebagai utusan Tuhan. Kita udah banyak kasus kayak begitu. Ya. Kan di sini IKIP dulu, namanya sekarang jadi UNJ. Dulu ada mahasiswinya, aktivis HMI perempuan, namanya Kohati, Kops HMI Wati, gitu. Itu organisasi mahasiswa Islam. Gitu. Dia rajin yasinan. Dia rajin wirid, lulus jadi sarjana, menikah dengan seorang pengusaha, dia masih terus bikin pengajian di rumahnya, aktivis dakwah lah. Dan sering datang ke penjara Cipinang, karena dia juga berbisnis dengan suaminya, punya uang, para narapidana dilatih bikin kembang, bikin bengkel, segala macam, supaya kalau udah pulang, udah keluar bisa. Nah itu. Bisa mandiri, itu. Sampai satu saat dia bawa pengajiannya ke puncak, dia punya villa, orang kaya. Nah,
Siang puasa, malam zikir, membersihkan diri. Wah, zikirnya udah khusyuk. Dia punya kesadaran bukan lagi di alam mulki. Kesadarannya tembus ke alam metafisik. Sehingga apa-apa yang orang nggak bisa lihat, dia bisa lihat. Orang-orang nggak bisa dengar, dia bisa dengar. Nah, itu wilayah metafisik. Sampai satu saat dia mendengar suara bahwa cuma badannya Samsuryati, Lia Eden, tapi ruh yang masuk ke dalam itu adalah ruh Jibril. Itu tahu kasus Lia Eden? Masih ingat? Yang ingat berarti itu udah pada tua. Karena itu kasus lama. Karena kan anak Gen Z nggak ingat itu, nggak tahu ya. Jadi di badanmu itu cuma badanmu Samsuryati, tapi ruh itu sudah ruh Jibril itu. Nah, kan dia setengah nggak percaya, tapi suara itu begitu nyata. Di tubuhmu itu sayangnya masih ada hal-hal yang haram, sisa-sisa makanan haram, sadar nggak sadar pernah masuk. Itu bersihkan. Caranya, nah sisa-sisa makanan haram itu tumbuh menjadi bulu ketiak, menjadi bulu kemaluan, bakar. Dia bakar pakai lilin, benar kebakar, dan ini aman, nggak apa-apa. Nah ini kan ajaib kan? Siangnya habis puasa, berhari-hari, malamnya wirid terus, habis tahajud, siapa yang nggak percaya? Ada suara gaib. Jadi ente pun kalau tiba-tiba dapat suara gaib, punya pengalaman gaib, hati-hati. Karena begitu tembus wilayah metafisik, wilayah gaib, memang di situ ada malaikat. Bisa jadi suara itu suara malaikat, tapi juga di situ ada suara jin. Yang bersuara itu suara malaikat atau suara jin. Hati-hati, jangan bangga dulu. Wah, aneh udah 40 kali manakib di Suryalaya non-stop. Tadi malam pasti jadi nih. Itu ya. Kayaknya talqin belum 2 tahun, udah mau buru-buru amat jadi mursyid. Itu begitu grandios. Nah, jadi hati-hatilah dalam bertarekat. La ilaha la ma'budah. Kita tidak menyembah, tidak mengejar yang lain, tidak berharap pada yang lain. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Enggak ada yang disembah, enggak ada yang didamba, enggak ada yang diharap, enggak ada yang diminta, enggak ada yang dijadikan tempat bergantung kecuali Allah. Terus saja la ilaha illallah. Nanti kalau udah menyatu banget, kita tidak lagi mengabdi kepada yang lain, tidak lagi bergantung kepada yang lain, masukin pemahaman la ilaha illallah, la maksuda illallah, la maksuda illallah, la maksuda illallah. Terus saja tiap kali zikir pakai itu, la maksuda illallah, tidak ada lagi yang dituju. Ya. Kalau sudah la ma'budah, tidak ada yang diabdi, diharap, didamba, ditakuti, maka yang terbentuk adalah jiwa bebas. Kalau masuklah ma'budah, muncul jiwa bebas. Sebelum Nabi Muhammad lahir, orang-orang Quraisy itu masih menyembah patung berhala. Mak bapaknya juga belum lahir. Lama jauh sebelum itu, ada seorang perempuan melahirkan anak laki-laki. Begitu tuh perempuan melahirkan anak laki-laki, bapaknya memberi nama kepada anak laki-laki itu, si bayi itu dikasih nama Abdullah, hamba Allah. Memang si laki-laki yang dikasih nama Abdullah ini nanti menikah dengan Aminah, melahirkan anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan Nabi Muhammadnya belum ada. Ya. Nah, di sana sudah ada seorang perempuan melahirkan bayi dikasih nama Abdullah oleh kakeknya, berarti hamba Allah. Berarti Nabi Muhammad belum lahir, Quran belum diturunkan, jauh sebelumnya itu orang Quraisy sudah mengenal istilah Allah. Jadi istilah Allah itu bukan sesuatu yang baru, sesuatu yang diajarkan jauh sebelumnya. Itu Abdullah.
Itu. Ya. Bahkan nanti si kakek ini yang menjadi gubernur Mekah, ketika ada raja dari Abrahah dari Yaman ingin dari Ethiopia mau menyerbu Mekah, menghancurkan Ka'bah. Kenapa Ka'bah dihancurkan? Karena dia udah bikin Ka'bah palsu di negerinya, supaya orang-orang Arab berhaji ke sana, dagang ke sana, maka dapat devisa yang banyak. Tapi orang nggak ke sana juga. Kalau begitu Ka'bah yang Mekah kita hancurin aja, supaya Ka'bah kita yang palsu dikunjungi orang. Nah, dia datang bawa pasukan bergajah. Mendekati Mekah, ada kampung kecil, serbu, ambil hartanya, emas, ternak diambil. Makin mendekati Mekah, kampung-kampung dirampokin lagi, dijarah lagi. Orang-orang Mekah udah pada lari keluar, kabur. Pemimpin Mekah, gubernur Mekah itu kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika semua orang kabur, kakeknya Nabi ini justru menghadang, stop, mau kemana kamu? Nah, siapa kamu? Kata Abraha di atas gajah, aku pemimpin Mekah. Terus mau apa? Kau sudah merampoki harta rakyatku. Aku minta kembalikan semua harta itu. Raja Abraha ketawa di atas gajah. Kalau soal harta, kambing, ternak, emas, kami ambil, kami kembalikan, gampang. Kamu kan pemimpin Mekah. Kamu tahu nggak aku datang ke Mekah mau ngapain? Aku mau menghancurkan Ka'bah. Kenapa cuma kambing? Kenapa cuma onta yang minta dibebaskan? Kenapa kamu tidak meminta supaya aku membatalkan niat menghancurkan Ka'bah? Apa jawab kakek Nabi Muhammad? Soal kambing, emas itu harta kaumku, bangsaku, harta rakyatku. Soal Ka'bah itu rumah Allah, urusannya kuserahkan ke Allah saja. Jadi istilah Allah itu sudah dikenal. Itu. Maka dalam ayat Quran pun dikatakan, kalau kau tanya kepada orang-orang Arab di gurun-gurun pasir, baduy yang nomadik, yang enggak sekolah itu, tanya kepada mereka semua, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang mencipta langit dan bumi? Allah yang bagaimana? Allah itu pencipta alam semesta, penguasa langit dan bumi. Allah itu adalah Allah yang bapak dari 3 dewa perempuan. Allah yang bapak dari 3 dewa perempuan. 3 dewa perempuan itulah yang dibuatkan patungnya besar menjadi Lata, Uzza, Al-Manat. Dan orang-orang Quraisy menyembah patung itu. Maka turun surat Al-Ikhlas, Qul huwa Allah as-samad, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sebenarnya surat Al-Ikhlas itu bukan untuk mengcounter Trinitas Kristen sebenarnya, tapi Trinitas musyrik yang ada di Mekah lebih dulu, lam yalid wa lam yulad. Tapi soal nama Allah itu sudah mereka gunakan. Ini soal nama saja. Itu. Tapi minta ke yang lain juga. Nah, kalau sudah la ma'buda illallah, la ilaha, tiada ilah, tiada yang disembah kecuali Allah, jangan nyembah yang lain. Gitu. Jangan nyembah yang lain, la ma'buda kok. Jangan nyembah yang lain kecuali Allah saja. Itulah ma'buda. Meskipun belum sempurna, tapi itu lumayanlah, paling dekat, paling mudah kita pahami. Nah, jangan langsung la wujuda, nggak paham nanti, nggak terbuka. Awal aja dulu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, tiada yang disembah kecuali Allah, tiada yang dituju kecuali Allah, tiada yang didamba kecuali Allah, tiada yang diharap kecuali Allah, tiada yang diminta kecuali Allah, tiada yang dijadikan tempat bergantung kecuali Allah. Allah, itu aja. Jadi minta itu ke Allah saja dulu. Itu. Ya, nanti kalau itu sudah terbiasa, muncullah pada diri kita jiwa terbebaskan, merdeka dari kebergantungan kepada yang lain. Kalau orang-orang Arab Quraisy sudah paham Allah adalah Tuhan penguasa alam semesta,
Kenapa ketika Nabi Muhammad mengajarkan La ilaha illallah, kok pada marah? Kok pada nolak? Kan istilah Allah udah dikenal. Kan istilah Allah udah dikenal. Istilah Allahnya sudah dikenal. Tapi ketika Allah dimasukkan dalam kalimat La ilaha illallah, itu mereka tidak suka. Dulu hidupnya berkasta-kasta. Ini kasta tinggi, ini bangsawan, ini kaya, ini para prajurit yang kalau perang menang terus, nangkepin, merampoki banyak harta rampasan. Ini kelas elit raja, ini kelas para ksatria. Di bawahnya lagi adalah para orang-orang kaya, para yang memiliki lahan, para petani. Di bawahnya lagi ada kelas budak, bertingkat. Tapi dengan ditempatkan dalam kalimat la ma'buda, tidak ada yang disembah, berarti stratifikasi sosial, penggolongan sosial, pengkelasan, bikin kelas-kelas vertikal itu dihapus. Abu Jahal nggak mau, kemana-mana dia biasa disembah. Itu Abu Sufyan menolak. Itu macam-macam orang kaya, para elit, para oligarki di Mekah nggak suka. Bukan Allahnya yang tidak disukai, loh, orang mereka nyembah Allah kok. Tetapi prinsip tauhid dengan la ilaha itu pembebasan, pemerdekaan. Maka kelas sosial yang tadinya bertingkat-tingkat secara vertikal ambruk, jadi rata. Bahasa kerennya egaliter. Setiap orang menjadi setara. Sehingga Rasulullah katakan, ya, kalaulah Fatimah putriku mencuri, kupotong tangannya. Semua jadi setara. Siapa yang masuk masjid datang duluan, masuk ke depan, duduk paling depan. Setara. Kesetaraan itu, kesetaraan derajat sosial menjamin keadilan sosial. Ini yang tidak disukai oleh para elit di atas. Ini yang tidak disukai oleh para bangsawan. Ini yang tidak disukai oleh kelompok orang-orang yang merasa sebagai paling pinter, paling berkuasa, paling jenderal, sebagai pejabat, yang selalu menuntut privilege, yang selalu menuntut serba keutamaan dan kelebihan. Yang tahu jalanan macet masih juga tata teto. Sama-sama warga, lo mobil lo aja gua yang bayarin pajaknya, bensinnya mau tahu macet tata teto. Akhirnya kan rakyat marah kan, mau tata teto kagak mau minggir. Rame di netizen, viral, udah viral baru keluar peraturan tidak boleh pasang tata teto lagi, kecuali hanya untuk presiden. Baru ada yang lain. Lah kemarin pejabat bukan tata teto. Itu selalu minta privilege, minta kelebihan diutamakan. La ilaha, diruntuhkan itu kasta-kasta, diruntuhkan itu stratifikasi sosial. Sehingga ketika Gubernur Romawi yang menjadi penjajah Romawi sedang menjajah Yerusalem, maka dipasanglah gubernurnya di situ. Diserbu oleh anak buah pasukannya Umar bin Khattab. Itu kalah, tapi sebelum kalah dia masih bilang, kalian hargai kami dong, kami ini jenderal. Itu kami akan mengalah, tapi kalau bisa serah terima kota Yerusalem, jangan aku sebagai jenderal, gubernur menyerahkannya kepada kamu yang cuma pasukan kecil, pasukan rendah. Datangkan kepala negaramu sini supaya aku bisa menyerahkannya. Sejajarlah. Ya wajar, dihargai, orang tetap dihargai. Maka dikirim kabar, Umar bin Khattab dapat kabar, berangkat.
Mau berangkat, kendaraan nggak ada, onta nggak ada. Ada satu, bodo amat, langsung naik onta, jalan. Pengawalnya, pembantunya ngejar. Masa keluar kota dari Madinah ke Yerusalem, itu bisa lebih dari 40 hari perjalanan, sendirian kepala negara. Jangan sendirian, dia aku kawal. Jangan, nggak usah, onta cuma satu. Nggak, tetap harus aku kawal. Akhirnya Umar di atas onta, pengawalnya nuntun jalan kaki. Lama-lama Umar mikir, kan aku dengan dia setara. La ilaha illallah. Kenapa aku di onta, dia jalan kaki melulu? Penting sekarang. Akhirnya kata Umar, kau akui sebagai pemimpinmu? Iya. Kau mengakui sebagai kamu mau taat kepadaku sebagai khalifah? Siap taat. Ini perintah khalifah. Naik. Naik. Perintah jabatan. Ya. Sekian lama berjalan, dia turun, Umar yang naik. Nanti dia bergantian. Begitu memasuki Yerusalem, pas giliran Umar yang nuntun, pelayan yang naik lagi di atas. Baju sama, karena la ilaha illallah. Warga Yerusalem dari macam-macam agama udah nyambut, selamat datang, hai sang penakluk, selamat datang. Yang di atas pengawal nunduk. Begitu maju ke meja perundingan, serah terima, baru Umar yang ini. Suatu contoh yang sangat fenomenal dalam sejarah Islam yang saya baca dalam berbagai literatur. Itu saya ke Inggris, saya ke Jerman, saya ke Prancis, saya ke Amerika. Itu ada buku-buku di sana itu menuliskan tentang itu. Betapa prinsip tauhid Islam itulah prinsip hakiki tentang kesetaraan umat manusia, menghapuskan perbudakan. Dan itulah menjadi landasan terbentuknya demokrasi yang paling hakiki. Tanpa itu demokrasi nggak jalan. Seperti sekarang kita pakai demokrasi, prosedurnya demokrasi. Tapi untuk menang harus dapat suara terbanyak. Supaya dapat suara terbanyak, beli. Yang bisa beli, yang berduit. Jadi namanya demokrasi, ujung-ujungnya mereka yang berduit saja yang bisa menang. Loh dia pintar Pak, tapi kurang berduit. Ada oligarki yang modalin. Gitu. Jadi demokrasinya nggak hakiki. Justru mereka katakan demokrasi yang hakiki itu ada dalam Islam landasannya. Kenapa Abu Jahal, Abu Sufyan dan lain-lain para orang-orang elit di Mekah Quraisy dulu tidak suka dengan ajaran Nabi Muhammad? Bukan karena Allahnya, tapi la ilaha illallahnya, dampak sosialnya. Begitu dikembangkan la ilaha illallah, runtuhlah sistem kasta. Bagaimana budak, bodoh, miskin dibebaskan, dia disetarakan. Tahun 69 itu masih banyak kasus loh di Amerika. Orang mau naik bus diusir. Tidak, ini bus khusus kulit putih. Masuk restoran, no, kamu kulit hitam. Ini khusus untuk kulit putih. Itu tahun 69-70 masih terjadi. Maka muncullah gerakan pembebasan dan dia ditangkap, masuk penjara, kenal Islam di penjara, maka keluar dia menjadi tokoh Islam, the nation of Islam. Suatu saat dia dapat undangan untuk pergi haji. Begitu dia pakai pakaian ihram, masuk ke Masjidil Haram haji, nangis senangis-nangisnya. Tidak pernah dia lihat yang negro hitam, yang kulit putih, yang kulit kuning, Cina, yang kulit merah, Indian, yang kita, yang tinggi, yang pendek, semua sama. Gak ada diusir, kamu belakang, hitam belakang, Indonesia pesek belakang. Gak ada. Begitu di depan Ka'bah bisa bersebelahan. Itu nikmat kalau lagi sholat di depan Ka'bah itu. Ya, bukan nikmat soal Ka'bahnya, tapi karena kita ketemu beragam manusia. Beragam manusia. Itu. Kita lihat seorang syekh Arab
bajunya putih, aroma parfumnya, bersebelahan sholat dengan tukang kebersihan cleaning service Masjidil Haram. Indahnya Islam, tidak ada perbedaan. Jadi kemerdekaan itu yang paling ditakuti oleh para oligarki. Kemerdekaan, kesetaraan itu yang paling ditakuti oleh para elit. Dan kalau tidak karena la ilaha illallah, kita tidak akan pernah merdeka dari Belanda. Tidak akan pernah Sidi Umar Mukhtar, seorang ulama sufi, mampu memimpin bangsa Libya mengusir penjajah Italia. Tonton filmnya itu, Lion of the Desert. Kalau mau belajar tauhid, tonton di situ. Belajar tarekat itu, Lion of the Desert. Di situ menarik, banyak pelajaran-pelajaran penting. Nah, ya. Jadi kalau sudah lama Buddha, jangan lagi nyembah yang lain. Jangan lagi nyari-nyari yang lain. Jangan lagi bergantung kepada yang lain. Sudah Allah saja. Nggak usah perlu lagi sampai ke bawa air, bawa gelas, minta didoakan. Kami wakil talqin itu orang minta didoakan, ya kami doakan. Tapi yang bahaya iktikad di kamu sendiri. Kalau sampai mengatakan, nih doa dari wakil talqin, kalau enggak ini enggak sembuh lu minum dah. Kalau perlu lu guyurin semua. Iktikad itu yang tidak boleh. Dan para wakil talqin nih, apalagi yang cuma mubalik, jangan menganggap ketika orang datang minta didoain terus kita nggak nginjek bumi lagi, langsung ngambang. Disitulah TKN Suryalaya Abah Anom tidak mewajibkan murid-murid TKN harus berseragam. Pakai baju apa aja, nggak usah pakai seragam-seragaman. Karena dengan seragam-seragaman sudah membentuk identitas diri, identitas kelompok, membedakan diri dari yang lain, bahasa kerennya eksklusif. TKN tidak mengajarkan eksklusivisme. Itu. Makanya punya jaket Suryalaya hati-hati. Wah, jaket. Hati-hati. Ya, emang kalau pakai jaket kenapa? Gitu. Hati-hati ya. Jadi ini betul terhadap mubalik, bahkan terhadap wakil talqin nggak usah diperlakukan lebih lah. Kepada teman-teman sama wakil talqin pun saya ingatkan, kita ini wakil talqin, bukan wakil mursyid. Mursyid itu kewenangannya, otoritasnya, karomah barokahnya terlalu tinggi. Kita nggak nyandak, nggak sampai. Kita meskipun wakil talqin kita jauh lah. Itu orang kita ini seperti orang ngisi pom bensin, kok ada mesin pompa, ada ujung selang, masukin ke tangki. Ya, wakil talqin itu kayak selang aja. Nah, yang nalkin tuh ya mesinnya langsung selesai. Ya wakil talqin gantungin lagi situ, selesai. Wakil talqin juga ikhwan kok, sama, murid juga, murid. Jadi nggak usah berlebihan juga, biasa saja. Ya tapi kan adab kita Pak, orang Indonesia tetap dong harus kita muliakan. Kalau soal memuliakan, itu memang tanbih begitu. Terhadap orang yang lebih tua, kita muliakan. Terhadap orang yang lebih berilmu, kita muliakan. Terhadap ini kita muliakan. Nah, tapi juga yang dimuliakan, yang itu terhadap yang lebih muda, menyayangi, memuliakan. Nah, bukan berarti membentuk aristokrasi baru, membentuk feodalisme baru. Itulah lama Buddha. Itu hati-hati. Kadang-kadang jadi ustadz juga terlalu menikmati. Itu turun dari mobil udah langsung sambut, pulang dibawain berkat begitu. Itu boleh saja terima berkat, tapi kalau di situ kamu lihat ada jamaahmu yang masih kelaparan, tinggalin itu berkat. Dikasih amplop boleh, tapi kalau kamu ceramah di masjid, yang masjid di surau kecil, yang masih sedang dibangun, yang bataknya baru separuh, amplop terima hakmu, dihormati, terima. Saya terima, tapi saya juga ingin sedekah di sini. Itu, ya, jangan semua dibawa pulang.
Ya. Terserah mau amplopnya sohih kayak doib. Gitu ya. Terima aja, karena Abah Hanum pun melarang jangan menolak pemberian, karena orang memberikan itu menghormati. Itu saya pernah kayak ditampar begitu sama Abah Hanum, ceramah di suatu desa kecil, jalan berdebu, wah, pinggir laut daerah Subang sana. Udah selesai pulang, nah, mobil bergerak nih, pulang. Yang nyetir bilang, "Pak, itu ada apa, Pak? Nenek-nenek ngubur-ngubur kita." Saya tengok, nenek-nenek jalan tanah berbatu, susah dia lari, manggil-manggil gitu. Ada apa? Berhenti. Saya turunin kaca gitu. Rupanya dia ngelihat tadi orang pada salaman ngasih amplop, nah dia juga ketinggalan, kasih itu, kasih 2.000 rupiah. Saya nangis dalam batin, ya Allah, Nek, terima kasih, cukup ini buat nenek saja. Wajahnya berubah, seakan-akan ya mentang-mentang gua ngasihnya dikit gitu, dikembaliin. Itu saya kembaliin begitu, itu seperti ada yang gampar muka saya, mungkin Abah Hanum ngegampar. Gak boleh begitu. Nah, itu. Maka sejak saat itu, siapa ada yang ngasih ya saya selalu terima. Terima kasih. Kadang-kadang untuk menunjukkan kebanggaan, saya cium gitu, penghormatan. Bahwa urusan kalau kita dikasih terima dulu, jangan Allah, ya. Itu ada yang mau ngasih anak gadisnya, oh ya repot. Anda udah tua 65, ente yang masih muda, yang masih ganteng. Bahaya. Lama Buddha, pembebasan, kesetaraan, kemerdekaan. Terus pelan-pelan nanti la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada yang diabdi, tidak yang dijadikan tempat bergantung. Kita merdekakan diri kita. Terus nanti kalau makin sering, itu nanti ada foto, ada pembukaan. Kayaknya lama Buddha udah cukup. Sekarang la maksuda illallah. Tidak ada yang dituju, tidak ada yang dituju, tidak ada yang dituju. Udah. Kalau sudah bangun, pengen tahajud nih, ya udah, gak ada lagi yang tuju. Gak usah lihat jam, baru jam 1, ntar aja deh jam 2. Gak usah, karena tidak ada lagi yang dimaksud. Dingin. Nah, kalau soal dingin, saya dapat ilmunya kemarin di Jepang. Kenapa orang Jepang itu mandi air dingin melulu? Jadi cara mandinya itu, dia masukin kakinya ke air es sebatas bawah lutut. Kasih kira-kira setengah menit. Betis, didingin dulu. Kalau nggak ada rendeman air es, ya guyurin aja air dingin. Kira-kira ya 3 kali guyur sampai 5 kali. Terus naik ke paha, terus tuh dingin tempelin nih ke tiang, buka, guyur. Jadi mereka di musim dingin pun mandinya pakai air dingin. Oh begitu caranya. Maka waktu saya di Jepang saya coba, bener. November kemarin saya ke Portugal, musim dingin. Jadi kalau mandi semprot dulu, karena nggak ada gayung, saya semprot dulu. Itu naik sampai ke atas. Terus saya ke Italia, sama. Kemarin Desember saya ke Mekah. Nah, itu musim dingin juga di Madinah. Temperatur drop banget. Paling gampang, kemarin kan nih kita teman-teman TKN di Cisarua, di puncak. Pagi, sore mandi, siram dulu. Kaki dulu, terus nanti naik pelan-pelan. Kalau udah ketiak didinginin, caup air tempel ke sini, udah guyur aja di pundak. Cus. Udah langsung. Hangat, gak ada menggaga. Ini boleh coba ya, kalau yang mandi malam itu. Jadi betis dulu utamakan, guyurin dulu. Mau air dingin kayak apa juga, itu. Pak siapa ya? Ada orang TKN yang pernah jadi pejabat staf kedutaan di Korea Utara. Isman, maksudnya datang nggak ya? Ada nggak Pak Isman? Yang pernah Korea Utara? Pernah ngundang saya tuh Pak Isman ke sana. Korea Utara negara komunis, miskin, ya, listrik sering mati. Saya ke sana temperatur lagi 12 derajat, salju,
itu dingin, nggak ada air panas, mandi begitu. Mandi nggak bener-bener air es. Caranya begitu. Oke? Supaya nanti kalau sudah la ma'budah tembus la maksudah. Terus saja la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada yang dimaksud, tiada yang dituju, tiada yang didamba, tiada yang diharap. La maksudah, la maksudah, la maksudah. Enggak ingin yang lain-lain. Lah emangnya lu enggak butuh surga? Di Quran pun gambaran tentang surga yang berupa sungai-sungai berisi madu, susu, berisi kenikmatan-kenikmatan. Awal ayatnya dikatakan masalu, misalnya. Coba deh ngaji tentang surga, nanti lain kesempatan kalau sama saya. Ayat-ayat Quran yang menggambarkan, menjelaskan surga, penggambarannya sampai begitu vulgar. Vulgar itu kasar, ya. Itu wa kawa'iba atraba. Itu kalau di surga. Saya waktu sekolah bahasa Arab dulu, ada dosen ngajar Mesir. Teman-teman dari pesantren suka bandel juga. Ustaz, akhbirni ma makna kawaiba atroba. Apa arti kawaiba atroba? Dia jelaskan secara lisan, lam afham Ustaz. Kami belum paham. Terus dibikin. Akhirnya diambil spidol, dia gambar. Kawaiba, gadis muda, atroba, berbuah dada montok. Hala kawaiba atroba. Dia lempar tuh spidol. Emang begitu, ya? Jadi surga itu sungai yang berisi air tawar, air yang berisi macam-macam. Di awal ayat masalu, misalnya, itu perumpamaan, gitu. Bahkan ditegaskan dalam surat As-Sajdah, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum. Tak satu orang pun tahu apa yang masih kami sembunyikan, dan itu adalah ganjaran untuk perbuatan mereka. Jadi bagaimana surga sesungguhnya masih tersembunyi. Kalaupun ada gambaran yang serba fisik, buah ini, buah itu masalu, misalnya. Kan kita jadi penasaran juga, lalu gimana nanti surga neraka itu? Ada hadis qudsi menjelaskan, a'dadtu li'ibadiyas salihin. Sudah kupersiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, mala ainun ra'at, sesuatu yang mata tidak pernah melihat, wala udhunun sami'at, telinga tidak pernah mendengar, wala khatara ala qalbi basar, tidak pernah terbersit dalam benak pikiran manusia. Tidak pernah kita melihatnya, kita tidak punya memori, tidak punya alat pembanding. Tidak pernah kita mendengarnya. Hidup kita kan penuh dengan pembandingan-pembandingan. Sesuatu yang kita tidak pernah alami, sesuatu yang tidak pernah kita terbayang dalam benak pikiran kita, bagaimana kita akan membuat penilaian? Wah, Pak, kalau begini kami jadi makin penasaran nih. Kayak apa sebenarnya surga dan neraka kalau semua itu hanya permisalan? Kalau yang hakikatnya masih disembunyikan. Kalau sebenarnya kita nggak punya pengalaman pendahuluan, pengetahuan sebagai pembanding. Kami jadi penasaran, Pak. Bagus kalau penasaran, cepatlah berangkat duluan. Nggak mau juga. Ya kalau penasaran ya emang nggak ada pilihan lain, harus cepat berangkat. Itu. Nah, disinilah bagi para ulama-ulama sufi yang sudah masuk ke wilayah hakikat, maka surga dan neraka itu bukan menjadi tujuan lagi. La maksudah. La maksudah. Bukan berarti sombong, nggak mau surga. Sombong lo, songong, nggak ada takutnya sama neraka. Bukan. Yang buat takutin bukan lagi neraka, Allahnya. Lo masih takut? Gue bukan takut. Gue justru malu. Udah terlalu banyak Allah kasih buat gue. Covid kemarin berapa banyak yang mati? Gue masih lolos. Coba ingat nggak musim Covid kemarin? Kita nggak boleh keluar rumah, di dalam rumah, ngantor suruh berhenti. Saya tinggal di Tomang, tiap sebentar masjid sana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berapa jam? Assalamualaikum, innalillahi. Kita kapan nih kita nih? Udah tinggal ngitung.
ambulan, ngangengong lewat dekat rumah kita. Tapi nyatanya kita lolos kan? Alhamdulillah. Masih enak makan? Sehingga akhirnya sekarang kita, kalaupun kita ibadah, itu bukan lagi karena takut, tapi karena syukur, karena malu dah. Hidup dikasih hidup. Orang zaman sekarang lagi pada susah, banyak yang stres. Kita masih tenang, masih bisa ke masjid. Ada yang pada kehilangan jabatan, kehilangan pekerjaan. Ada yang nggak jadi pejabat lagi, uring-uringan. Tabungannya masih banyak. Mendemnya di KPK. Susah. Nah, kita masih bisa. Sujud, masih nikmat nggak sujud? Saat sujud, meletakkan kepala kita. Masih ada tempat berserah. Masih ada tempat berpasrah, masih ada tempat menyerahkan diri, masih ada tempat bergantung. Nikmat sujud itu, nikmat sujud gitu. Karena kita la ma'buda la maqsuda. Nah, terus la maqsuda illallah, la ilaha illallah. Terus saja diasah, enggak usah terburu-buru. Nanti kalau makin pengalaman makin tajam, nanti naik sendiri itu. Apanya yang naik? Bukan badan ente terus naik ngambang, itu bukan. Naik itu kesadarannya, kehusuannya masuk la wujuda illallah. Begitu la wujuda, emang nggak ada yang ada kecuali Allah. La wujuda illallah. Itu. La wujuda illallah. Nah, gitu. Ya. Jadi kalau saya mau khutbah, saya mau ceramah kayak tadi begini juga, itu masukin dulu. La ilaha illallah, la wujuda. Semua urusannya Allah. Jangan kita mau ceramah ada rasa, ada kesadaran, gue mau ceramah nih, gue mau ngajarin orang. Mudah-mudahan aja orang pada dapat hidayah. Ya Allah, antal hadi, Allah pemberi hidayah. Bukan aku. Saya buka kartu. Jadi kalau saya mau khutbah Jumat, itu datang ke masjid, apa di masjid di luar atau masjid di perkantoran, ya kalau masjid kita sholat tahiyatul masjid dulu, ya setelah itu kita zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masukin la ma'budah, nggak ada yang disembah, yang pantas disembah oleh Allah, dimuliakan, ditinggikan, diagungkan. Lu nggak usah pelagak, lo jadi khotib aja minta diagung-agungkan orang. Itu ya. Nah terus lu mau ngapain di sini? Lu kok kayaknya kalau yang ngundang kantor kementerian datangnya buru-buru amat, gasik amat, amplop sahih ya. La maksudah illallah, la maksudah illallah. Karena ustadz kecobaannya berat kan. Kalau tetangga yang ngundang ceramah 7 harian kan jarang datang. Tapi kalau wali kota yang undangan jam 8 malam, jam 4 udah nongkrong di rumah wali kota. Itu ya, la maksudnya ilallah, terus ilallah, sampai la wujuda. Ya Allah, aku datang memang akan khutbah, tapi bukan untuk ngajar, karena al-alim, penguasa segala ilmu adalah Allah. Bagaimana aku mengajarin orang? Aku nggak punya ilmu. Subhanaka la ilma lana. Aku datang bukan untuk memberi hidayah, antal hadi. Tapi ya Allah, yang namanya sholat Jumat, syariatnya harus ada khatib. Aku diundang jadi khatib. Apa yang sebenarnya engkau ingin sampaikan kepada hamba-hambaku, sampaikanlah melalui aku yang sekarang lagi jadi khatib sebagai instrumen. Udah. Jadi kalau saya, terutama ya untuk khutbah Jumat, saya tuh nggak merancang-rancang. Wah nanti bahan ini, nanti bahan ini. Saya enggak. Soal di kesempatan lain kita baca buku, ya emang kita wajib belajar kan? Baca. Kalau udah mau berangkat Jumat, kalau udah duduk di bawah, apalagi udah dengerin azan, sudah la ilaha illallah, la ilaha illallah dalam batin. Udah, ngapain lu ngerancang-rancang, bikin skema, ini topiknya ini dalilnya begini, supaya udah serahkan. Kita ini cuma bautnya Allah, instrumennya Allah, sudah. Itu apalagi pas ceramah di kementerian, ada menterinya, ada gubernur BI, udah la ilaha illallah terus. Nah, begitu sudah mulai khutbah, baca iftitah, doa, ya sudah, disitulah kalau kita
Ya saya juga manusia biasa, kadang naik turun gitu. Kalau kita lagi tune in banget lagi, tak, itu rasa first was terlontarlah dari mulut ceramah-ceramah yang sambil ceramah kita pun sambil kaget. Ini sesuatu yang gue nggak pernah baca nih bukunya, kitabnya. Ini sesuatu yang gue nggak pernah dengar kuliahnya. Ini sesuatu yang nggak pernah terpikirkan tapi keluar. Dan kita lihat jamaah tuh sampai ngangguk-ngangguk, terkesima banget. Itu pun cobaan. Jangan dibilang, gue itu langsung istighfar. Itu. Udah, nah terus sholat imamin biasanya setelah selesai orang mau pulang itu selamat Pak, ceramahnya bagus Pak. Itu kita sambil nerima salamnya ya orang nyalamin kita terima dong sambil istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ilmu ini dari Allah semua. Begitu sampai di mobil atau sampai di rumah langsung buka laptop yang barusan kita cepat tuliskan mumpung kita belum lupa. Itulah yang disebut ladunni. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. 'Allamnahu, kami ilmui dia, min ladunna, dari diriku, dari diri kami langsung ilma. Jadi ilmu ladun itu bukan soal jalan di atas air. Kalau airnya masih sebetis masih bisa. Nah, jadi bukan itu. Kita ini kita merasakan. Itu ini begitu juga kalau Bapak Ibu ada yang berprofesi sebagai guru di sekolah. Coba deh kalau mau mulai ngajar, jangan anak-anak pasang sikap keren, jangan. Udah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita belajar apa hari ini? Karena kitanya udah la ma'budah, la maksudah, apalagi sudah la wujudah. Itu anak biar bandel kayak apa langsung ciut. Ini berlaku hadis qudsi. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kata Allah, aku yang akan menjadi telinganya saat dia mendengar. Wa basarul ladzi yubsiru bih. Aku yang akan menjadi penglihatannya saat dia menatap. Wa yadul ladzi yabtisu biha, dan segala macam. Jadi Allah itu tajalli. Ya, murid bandel kayak apa itu langsung. Sekolah saya dulu di STM penerbangan, saya membuat sholat Jumat pertama kali, saya membuat peringatan hari-hari besar Islam, kita undang tokoh-tokoh terkenal. Nah teman-teman ini bandel, preman semua, itu pegulat, badannya gede. Orang lagi ceramah dia sengaja nih, yang badannya gede, yang jago karate, beranggot. Saking syukurnya udah pernah belajar dari Kiai Haji Abdullah Syafi'i, la ilaha illallah. Itu ini gak mungkin nih, aku panitia Isra Mi'raj yang lagi ceramah tokoh di belakang sengaja bikin kerok, la ilaha illallah. Oh, udah samperin badan kecil, cari yang paling gede. Kemarin ketemu orangnya ketawa deh, pegulat. Mol, sini lo. Badan kecil, mol, sini lo. Ada apa ya? Ngikut keluar. Yang lain kaget. Gila si Wahyudin manggil si Mulyadi kayak begitu aja. Mol, sini lo. Ajak keluar. Lo Islam bukan? Ya Islam. Tapi gue emang gak sembahyang. Gue bikin Isra Mi'raj. Yang hadir di dalam itu gak semua muslim. Masa Ustadz lagi ceramah lu pada bikin ribut? Yang lu bikin malu agama lu sendiri. Masa lu badan gede jagoan gak bisa lu nertibin anak buah lu? Kita permalukan dia. Badan doang gede lu jagoan tapi lu gak bisa nertibin anak buah lu. Lu bikin malu agama lu sendiri. Nah, dia udah begini. Badan gede tapi udah ada rokok gak? Gua kagak ngerokok. Ya duitnya aja deh dirokok. Oke, kasih. Dia panggil dalam anak buahnya, sini dulu kalau mau ribut di luar sama gua. Kasih rokok sama dia. Ini pengalaman. Itu pengalaman. Astagfirullah. Kita istighfar. La wujuda illallah. Ketika la wujuda illallah, insyaallah tajalli.
Tadi saya baru cerita di bawah. Waktu itu kita kegiatan TKN ini di Masjid Nurul Iman tuh di Cipinang, seberang Komplek Polri. Selesai jam setengah 11 malam, khataman, jamaah bubar. Kita nggak tahu di belakang itu ada preman nungguin duduk. Datang, iya. Ini kaosnya yang segini. Wah, ini ototnya tato segala macam. Begitu salaman, saya ajak salaman, dia salaman cuma gini. Oh, jawara Betawi lu ya. Kalau jawara kan salaman nggak boleh begini. So kalau tangan kita digenggam, ditarik, nah ini masuk. Nah, jadi kalau salaman tuh jangan sampai ketangkep tangan kita. Nah, itu gaya jawara Betawi itu. Oh, jawara lo Betawi. Oke, ada apa? Boleh bicara Ustaz? Boleh. Ya, duduk. Ringkas cerita, kan udah azan ya. Dia ngaku udah belajar ilmu macam-macam. Dia udah nggak mempan dibacok, nggak mempan ditembak. Dia udah bunuh orang 4 kali, keluar masuk penjara, segala macam. Itu sampai ditanya, waktu itu dia pegang keamanan di sebuah pasar induk. Lalu ada apa? Minggu lalu saya berantem sama orang. Saya kerahkan segala macam bacaan ilmu, saya jatuh ke banting-banting. Akhirnya udah saya nyembah, Bang, ayo nyerah deh. Saya mau belajar aja jadi murid abang. Dia bilang, lu nggak akan bisa jadi murid gue kalau lu belum belajar sama Ustadz Wahyudin di Rawamangun. Saya dibilang begitu langsung bilang, bohong. Gak mungkin bohong. Aneh yang babak belur ngadepin dia. Dia yang ngomong. Saya nggak punya ilmu apa-apa. Pasti. Siapa tuh orang? Gak tahu. Itu kan aneh. Akhirnya saya cerita, saya cuma jadi muridnya Abah Anom, diajarin la ilaha illallah, hanya itu, nggak ngerti apa-apa. Itu hal gitu ajarin saya. Bisa, emang saya diamanahkan untuk talqin zikir, cuma ente harus siap. Begitu ini masuk, semua yang lain-lain Allah nggak ridho, bubar tuh. Ente ikhlas nggak bubar yang lain-lain? Rupanya dia nggak mau, mikir segala macam. Dianggapnya saya mengada-ada. Tiba-tiba dari nunduk dia natap mata saya, merah matanya, marah, berubah kelakuan. Oh, jadi harimau, otot keluar. Masjid itu karpet dia cakarin sampai pada robek. Kita yang ngelihat ngeri. Kuku kalau copot gimana? Nah, tapi kita perhatikan sambil begitu, dia nggak berani natap. Kelamaan begini nggak seru. Muncul jahilnya kita. Nah, kita tes deh, coba-coba kayak apa nih? Kita nggak tahu juga. Allah, gitu-gituin. Wah, mental, benar dari sini sampai ke dekat pintu. Nggak sampai pintunya betul, dekat pintu. Begitu jatuh kayak kucing lumpuh. Blok. Dia, saya takut dia mati. Kalau dia mati kan pidana, di depan pos polisi lagi. Akhirnya dia bilang, udah. Karena ada yang celaka nih, buang semua, lepas. Akhirnya dia jalan merayap, dia cium tangan segala macam. Demi saya sumpah takut disebut kayak yang ono gitu. Kalau kebanyakan pakai sumpah. Tapi maksudnya saya betul-betul menceritakan, bukan lain-lain. Ya, betul. Nggak punya apa-apa, nggak bisa sakti, nggak bisa apa. Itu ya kesundut aja masih panasan. Oke, akhirnya saya pikir lagi Ustaz. Oke. Saya pulang udah malam. Saya bangkit berdiri. Dia dari duduk bersila, dia berdiri dengan lututnya, maksudnya menghormat begitu. Tangan. Kali ini nggak begini lagi, dia berani, dia salaman. Sambil saya salami, saya tepuk kepalanya. Tepuk itu dalam batin, ya lu belajar macam-macam, la ilaha illallah aja, dengan itu habis. Sampai gitu, saya tepuk kepalanya begitu. Tapi tepukan tangan itu terasa oleh dia seperti beban besar. Blok, dia jatuh. Aduh. Mohon maaf, saya cerita begini bukan maksud apa-apa, tapi betul-betul la ilaha illallah, la ma'budu wa la ma'budu wa la ma'budu. Mati ya mati, semua juga kita bukan mati.
Tapi kita bebaskan diri kita dan dalam pergaulan sosial kita bikin serah. Jangan meninggikan diri. Jangan kita terjebak sebagai ustaz, sebagai kiai, sebagai apa, lalu kita terjebak dalam apa tadi? Delusional. Yuk, waktunya datang. Yuk, waktunya kita sama-sama suruh melepas semua atribut, melepas semua gelar, sebutan, melepas semua harapan, cita-cita, keinginan. Aku Waalaikumsalam.